Kartu Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar series dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya untuk para rekan-rekan sejawat semua. Pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai respon imun terhadap coronavirus. Sebelumnya perkenalkan bahwa saya adalah Sugianto Ali dari Prodi Magister Biomedik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Mengapa kita mendiskusikan mengenai respon imun terhadap coronavirus? Karena kemudian pengertian kita terhadap respon imun ini tentunya penting untuk nanti bisa mengetahui patofisiologi dan mekanisme perjalanan penyakit dari coronavirus, serta adanya respon imun ini juga pemahaman terhadap respon ini juga kemudian menyebabkan kita memahami bagaimana proses dari pemeriksaan yang sekarang populer, yaitu pemeriksaan terhadap antibodi, serta potensi untuk membentuk terapi, vaksin, ataupun profilaksis vaksin terhadap coronavirus. Apa itu coronavirus? Sebelumnya kita akan mendiskusikan mengenai karakteristik dari coronavirus. Coronavirus merupakan suatu virus dengan materi genomik berupa single-stranded RNA atau RNA untai tunggal dengan panjang genomnya berupa 27.000 sampai dengan 34.000 basa. Ini adalah suatu panjang genom yang cukup besar untuk suatu RNA virus dan salah satu virus RNA yang terbesar. Dengan demikian ukuran dari coronavirus itu sendiri juga cukup besar, yaitu kira-kira 80 sampai 160 nanometer. Ada beberapa kepustakaan yang menyebutkan 80 sampai 120 nanometer. Lalu apa yang menyebabkan dia disebut sebagai coronavirus? Karena ternyata pada permukaan virus ini terdapat tonjolan-tonjolan protein yang kita sebut sebagai protein spike. Nah, gambaran tonjolan-tonjolan tersebut yang menyebabkan dia penampakannya mirip corona pada matahari. Karena itu kemudian disebut sebagai coronavirus. Suatu virus itu memiliki protein yang disebut sebagai protein struktural yang membentuk bangun dan struktur dari virus tersebut, serta beberapa protein yang sifatnya non-struktural. Protein yang non-struktural itu misalnya saja adanya beberapa enzim yang membantu virus tersebut bereplikasi dan lain-lain. Nah, untuk coronavirus, dia memiliki 5 jenis protein struktural, yaitu protein spike atau protein S yang tadi sudah disebutkan, yang menyebabkan timbulnya penampakan seperti corona pada matahari. Dan kemudian nanti juga akan didiskusikan bahwa protein spike ini yang akan melakukan attachment atau binding terhadap reseptor dari sel hostnya. Jadi kemudian protein spike ini penting. Kemudian pada beberapa coronavirus itu juga ada protein yang disebut sebagai hemagglutinins esterase atau HE. Tapi hemagglutinins esterase ini tidak dimiliki oleh semua coronavirus. Lalu selanjutnya ada protein matrix, protein envelope, dan kemudian ada protein yang disebut sebagai protein nukleokapsid atau protein N. Nah, protein N atau nukleokapsid ini yang kemudian nanti di kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan bahwa ini yang menjadi potensi untuk tes serologi. Nah, kelima protein struktural ini karena letaknya kurang lebih ada pada permukaan virus, maka kemudian kelima protein ini berpotensi untuk membentuk antibodi.
karena dia yang kontak dengan sistem imun. Sementara protein-protein non-struktural seperti RNA-dependent RNA polimerase atau disingkat sebagai RDRP, yang kemudian gennya banyak digunakan untuk pemeriksaan dengan real-time PCR, proteinase, dan lain-lain, itu sebenarnya diproduksi di dalam sel host atau di dalam sel inang. Dengan demikian, protein-protein ini relatif tidak kontak dengan sel imun. Kecuali dalam satu dan lain hal nanti akan disebutkan bahwa sebagian dari protein ini masih mungkin untuk dipresentasikan oleh sel inang kepada sel sistem imun. Nah, mengingat hal tersebut, maka protein-protein yang sifatnya non-struktural ini kemudian menjadi target untuk obat antiviral. Karena kemudian dengan menghambat protein-protein tersebut di dalam sel, maka bisa replikasi dari virus tersebut di dalam sel bisa dihambat. Dengan demikian penyakitnya bisa diobati, diharapkan bisa dicegah replikasinya. Nah, coronavirus sendiri dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok alfa, kelompok beta, kelompok gamma, dan kelompok delta. Nah, dari 4 kelompok ini, banyak ditemui pada hewan dan lain-lain, tapi ada 7 strain yang kemudian diketahui bisa berinteraksi atau menyerang manusia. Kita kenal sejak lama ada yang disebut sebagai human coronavirus, strain 229E, NL63 dari kelompok alfa tadi, kemudian ada OC43 dan HKU1 dari kelompok beta. Nah, keempat strain virus ini dikenal sejak lama bahwa mampu menyebabkan common cold atau selesma. Jadi kemudian secara umum dia gejalanya mirip influenza, tapi bukan disebabkan oleh virus influenza. Dia menyebabkan common cold. Kemudian ada 3 kelompok atau 3 strain yang kemudian menimbulkan penyakit saluran nafas yang berat dalam 2 dekade terakhir. Yang pertama adalah SARS-CoV. SARS-CoV ini kemudian menimbulkan wabah pada tahun 2003 dan kemudian itu pada saat itu menyebarkan penyakit kepada 8.000 orang lebih dengan kematian yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah MERS-CoV. SARS sendiri sebenarnya singkatan dari Acute Respiratory Syndrome, sedangkan MERS itu singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome COVID. Middle East Respiratory Syndrome ini kemudian dianggap salah satu penyakit virus dengan angka kematian yang tertinggi, mencapai hampir 30%. Kemudian tentunya yang sekarang menjadi pandemi yang kemudian menyebabkan kita semua harus bekerja dari rumah dan lain-lain, itu adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini yang kemudian menimbulkan COVID-19 yang sekarang kita tengah mengalami wabah. Kalau dilihat dari struktur genomiknya, SARS-CoV-2 memiliki tingkat kemiripan mencapai 96,2% dengan COVID strain RATG13 pada kelelawar. Jadi kemudian kalau dihubungkan, dia paling mirip dengan kelelawar ini. Homologinya dengan SARS-CoV maupun MERS-CoV itu kurang lebih 70-an%. Dan diduga kemudian COVID RATG13 ini menular kepada manusia melalui perantaran pangolin atau tenggiling. Walaupun kemudian masih perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan hal ini. Sebelum kita membicarakan respon imun pada infeksi coronavirus, maka izinkan saya untuk mengulang sedikit mengenai respon imun pada virus umumnya. Secara umum respon imun kita bagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu respon imun bawaan atau innate. Ini adalah respon imun non-spesifik dan berlaku untuk semua jenis patogen. Kalau untuk infeksi virus, respon imun ini dapat berupa pembentukan interferon dari sel yang terinfeksi, kemudian interferon ini disekresi oleh sel tersebut
lalu ditujukan kepada sel sekitarnya, dan sel sekitarnya yang menerima rangsangan atau menerima sinyal dari interferon ini, kemudian akan meneruskan sinyal tersebut ke dalam selnya, ke dalam inti sel, lalu kemudian membuat beberapa respon, melakukan beberapa perubahan dari ekspresi gen tertentu yang menyebabkan sel sekitarnya tersebut relatif menjadi lebih kebal terhadap infeksi virus yang baru. Walaupun kemudian respon imun bawaan ini belum tentu 100% berhasil. Kemudian yang potensial untuk melakukan eradikasi dari suatu infeksi virus itu sebenarnya dibagi menjadi respon imun didapat atau adaptif, terbagi menjadi respon imun seluler, dan respon imun humoral. Respon imun seluler pada dasarnya kemudian dimotori oleh sel T sitotoksik, sedangkan respon imun humoral akan dimotori oleh antibodi dalam hal ini. Dan untuk menimbulkan pencegahan atau efek protektif, umumnya kita menyasar terbentuknya kelompok antibodi yang kita sebut sebagai neutralizing antibody. Tentu saja kemudian respon imun seluler karena karakteristiknya bekerja untuk dalam sel yang sudah terinfeksi. Jadi umumnya sel tersebut dibunuh oleh sel T, karena itu disebut sebagai sel T sitotoksik, dan dengan demikian replikasi virusnya terhenti. Tentu saja respon imun seperti ini menimbulkan dampak tertentu bagi manusia yang bersangkutan. Sedangkan respon imun humoral, karena yang disekresi adalah antibodi yang beredar di luar sel, maka kemudian dia bekerja di luar sel, mengatasi virus yang belum masuk atau virus yang dilepas dari sel yang terinfeksi. Nah, pada slide ini kita akan melihat grafik gambaran kira-kira kapan respon imun itu dibentuk. Suatu respon imun yang bersifat innate atau bawaan, dia bersifat non-spesifik. Dan sesuai dengan namanya, sebagai respon imun bawaan, dia sudah ada sejak awal. Jadi tidak membutuhkan waktu untuk di-trigger atau untuk melakukan atau untuk memberikan respon. Respon ini diperantarai oleh interferon, tadi yang sudah disebutkan, dan juga oleh natural killer cell yang bisa membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian selanjutnya mulai timbul respon imun adaptif. Respon imun adaptif itu bisa berupa respon imun seluler, yang di sini pada grafik ditandai dengan tulisan virus spesifik CTL. CTL itu singkatan dari cytotoxic lymphocyte atau kadang-kadang disebut juga sebagai T sitotoksik. Dan kemudian dilakukan juga oleh respon imun humoral dengan adanya pembentukan antibodi. Jadi kita lihat bahwa pada grafik ini respon imun seluler itu timbul lebih cepat, respon imun antibodi mulai timbul pada hari kelima. Dan ini nanti menjadi catatan kita untuk menafsirkan hasil pemeriksaan serologi secara lebih berhati-hati. Respon imun adaptif terhadap suatu coronavirus sebenarnya masih banyak dipelajari. Tapi kemudian banyak ilmuwan yang sebenarnya sudah mempelajari sejak lama terkait dengan respon imun terhadap SARS-CoV dan respon imun terhadap MERS-CoV yang menyerang manusia beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Proses atau hasil penelitian yang dipelajari atau yang didapat dari SARS-CoV dan MERS-CoV inilah kemudian menjadi dasar untuk mempelajari respon imun terhadap SARS-CoV-2. Dengan demikian bahwa perkembangan pengetahuan mengenai infeksi SARS-CoV-2 dapat dilakukan secara lebih cepat pada saat ini dibandingkan dengan pada saat SARS-CoV maupun MERS-CoV. Seperti juga pada SARS-CoV, SARS-CoV-2 itu menggunakan ACE2 sebagai tempat berikatan sebelum masuk ke dalam sel. Nah, dia berikatan dengan ACE2 ini dengan menggunakan reseptor binding site yang pada dasarnya merupakan bagian dari protein S atau protein spike yang dimiliki oleh virus SARS-CoV-2 ini.
Jadi dengan demikian bahwa fenomena ini menarik dan kemudian dapat digunakan sebagai target untuk membuat neutralizing antibody. Selain metode pengikatan antara virus dengan reseptor pada sel, terdapat juga beberapa karakteristik umum dari coronavirus maupun SARS-CoV maupun MERS-CoV yang juga dimiliki oleh SARS-CoV-2. Dengan demikian, karakteristik umum tersebut kemudian dieksplorasi oleh para ilmuwan saat ini untuk memahami bagaimana respon imun adaptif terhadap SARS-CoV-2. Sebelum masuk kepada slide berikutnya atau diskusi selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gambaran genomik dari coronavirus pada umumnya. Kita lihat bahwa kalau suatu genom umumnya ditandai dengan sisi atau terminus 5' atau 5 aksen, dan ujung satunya lagi itu adalah terminus 3' atau 3 aksen. Asal-usul penamaan 5 aksen dan 3 aksen ini sebenarnya adalah posisi fosfat bebas pada asam nukleotida pada ribosa dalam asam nukleat yang terdapat pada struktur tersebut. Jadi dia bisa berupa RNA maupun DNA. Kemudian dia disebut sebagai RNA karena kemudian memiliki pentosa berupa ribosa. Dia disebut sebagai DNA karena memiliki pentosa berupa deoksiribosa. Nah, umumnya enzim-enzim membaca dari 5' ke 3'. Karena itu kemudian sesuai dengan penulisan kita umumnya menulis 5' atau 5 aksen itu pada sisi sebelah kiri kita. Jadi kita lihat bahwa pada genom coronavirus secara umum itu ada yang disebut sebagai ORF 1A, 1B. Ini sebenarnya adalah suatu kode gen yang mengkode untuk beberapa jenis protein. Yang nanti sesudah ditranslasikan di dalam sel inang, maka protein tersebut akan dipotong-potong oleh protease menjadi beberapa protein aktif yang bekerja untuk mereplikasi virus tersebut. Lalu selanjutnya kita lihat ada protein S. Protein S ini protein spike tadi, 3A, N, dan selanjutnya. Saat ini, pada gambar tersebut, kita lihat juga ada beberapa metode real-time PCR yang mereplikasi atau mengamplifikasi beberapa bagian dari gen-gen tersebut. Kita lihat ada RPDP yang diamplifikasi pada proses PCR, ada yang N, ada yang E. Tergantung dari negara yang mengembangkan metode real-time PCR tersebut. Perhatian utama tentu saja kita fokus pada protein N dan protein S yang dikode dalam gambar ini oleh tabung atau oleh kotak yang tertuliskan N maupun S. Protein N itu merupakan protein nukleokapsid. Pada coronavirus, protein ini merupakan protein yang banyak diproduksi dan termasuk konserv. Yang dimaksud dengan konserv adalah protein ini atau gen-gennya yang mengkode untuk protein ini relatif sedikit mengalami mutasi atau mengalami perubahan kode dari basa-basanya. Karena dia termasuk protein konserv, maka relatif tidak banyak berubah. Ini berbeda dengan protein yang sifatnya non-struktural. Protein non-struktural itu kalau dia mengalami perubahan, maka protein-protein enzim tadi yang melakukan replikasi virus, itu akan mengalami gangguan fungsi dan biasanya tidak baik bagi perkembangan atau replikasi virus yang bersangkutan. Sebaliknya, protein struktural secara umum lebih banyak mengalami mutasi dan memiliki banyak polimorfisme. Namun demikian, di antara berbagai protein tadi, protein N merupakan protein yang termasuk konserv. Atau sequence dari basanya dan sequence dari asam aminonya termasuk tidak berubah banyak. N pada SARS-CoV-2 atau protein nukleokapsid pada SARS-CoV-2 itu memiliki kesamaan kurang lebih 90% terhadap protein N pada SARS-CoV. Jadi dengan demikian, beberapa antibodi terhadap protein nukleokapsid SARS-CoV-2 ini
sudah diprediksi bisa berikatan dengan protein nukleik asid pada SARS-CoV pada beberapa percobaan. Dengan demikian bahwa protein N ini yang dahulu sudah banyak diteliti pada SARS-CoV dapat digunakan untuk melakukan deteksi pada SARS-CoV-2 juga. Ini disebabkan adanya siar epitope atau ada similar epitope pada keduanya. Walau demikian, sayangnya antibodi terhadap protein N ini minimal pada SARS-CoV itu sudah diteliti tidak memiliki sifat imunoprotektif. Jadi kemudian orang yang memiliki antibodi terhadap protein N belum tentu sudah sembuh dari penyakitnya. Walau demikian, protein N ini juga tetap potensial untuk pemeriksaan serologi antigen. Karena itu saat ini ada dikembangkan serologi atau pemeriksaan serologi untuk mengecek adanya antigen dari seorang pasien. Pemeriksaan antigen ini secara umum dianggap lebih spesifik untuk menentukan status sakit tidaknya seseorang dibandingkan dengan pemeriksaan serologi antibodi. Jadi tetap protein N ini berperan penting dalam penanganan infeksi COVID ini. Protein penting yang kedua adalah protein spike. Protein spike antara SARS-CoV-2 dan SARS-CoV ternyata hanya memiliki 75% kesamaan. Walaupun demikian, protein S ini karena dia yang menjadi perantara dari virus untuk berinteraksi dengan sel inang, dia menjadi salah satu target utama untuk terapi COVID-19. Jadi kalau misalnya saja bisa dibentuk monoklonal antibody terhadap protein S, maka protein S tersebut akan ditutupi oleh monoklonal antibody tadi. Lalu kemudian dia tidak bisa lagi memasuki sel atau tidak bisa menempel pada ACE2 yang sebagai reseptornya. Selain itu, protein S juga menjadi target untuk pembuatan vaksin pada SARS dan saat ini juga diteliti mungkin juga efektif untuk COVID-19. Kalau sejawat-sejawat membaca perkembangan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, saat ini sudah berlangsung uji coba, uji klinis fase 1 untuk beberapa vaksin, itu disebabkan perkembangan vaksinnya relatif cepat karena kemudian memodifikasi vaksin yang tengah dibentuk atau didevelop, dikembangkan untuk SARS. Jadi kemudian karena itu kita saat ini sudah memasuki uji klinis fase 1. Protein S itu sendiri dapat terbagi menjadi 2 domain. Ada yang disebut sebagai S1 yang sifatnya relatif cepat bermutasi, serta ada S2 atau reseptor binding domain yang lebih stabil. Desain vaksin tentu saja karena ini diharapkan untuk bisa stabil dan memiliki jangka waktu penggunaan yang panjang, maka tentu saja lebih ditujukan pada domain yang stabil ini, yaitu S2. Selain itu, desain vaksin yang stabil ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko terjadinya antibody dependent enhancement yang dapat memicu cytokine storm. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terapi antibodi, terutama yang terkait dengan S1, karena kemudian antibodi ini berikatan dengan virus dan komplement pada sisi FC dari antibodi, dan beberapa sel juga memiliki sisi FC, maka pada kondisi-kondisi tertentu pemberian antibodi itu atau produksi antibodi bisa menimbulkan fenomena yang disebut sebagai antibody dependent enhancement, yaitu dengan adanya antibodi dalam jumlah besar pada sisi pengikatan yang berbeda justru bisa memfasilitasi virus untuk lebih cepat masuk ke dalam sel. Jadi kemudian karena virusnya masuk lebih cepat ke dalam sel, maka replikasi virus berlangsung secara lebih cepat. Karena itu disebut sebagai antibody dependent enhancement. Tentu saja bahwa proses antibody dependent enhancement ini harus kita hindari dalam desain vaksin maupun dalam pemberian antibody. Karena itu kemudian lebih disasar untuk RBD ini atau protein S2 untuk pembuatan vaksin. Tadi sempat disebut cytokine storm.
banyak penelitian yang melaporkan bahwa cytokine storm atau badai sitokin ini berperan pada proses berat ringannya penyakit COVID-19. Kita tahu bahwa banyak infeksi COVID-19, banyak infeksi oleh SARS-CoV-2 ini, spektrum klinisnya beragam. Kita menjumpai orang-orang tanpa gejala atau OTG yang kemudian berpotensi menularkan virus tersebut kepada orang lain. Kemudian ada juga orang-orang dengan gejala ringan relatif seperti flu-like syndrome, jadi ada demam tapi tidak terlalu lama, tidak terlalu tinggi, ada batuk-batuk dan gangguan saluran nafas atas. Tapi juga ada orang-orang yang mengalami peradangan paru hebat dan kemudian membutuhkan perawatan ICU atau membutuhkan ventilator dan lain-lain. Nah, cytokine storm ini diduga antara lain penyebab peradangan paru hebat dan penyebab utama kematian. Paling tidak beberapa penelitian sudah melaporkan ini pada infeksi SARS, pada SARS-CoV. Namun diduga fenomena yang sama juga banyak dilaporkan pada infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Biasanya cytokine storm atau badai sitokin ini dipicu oleh replikasi virus yang sangat cepat, lalu timbul kerusakan sel yang hebat, kemudian adanya down-regulated dari reseptornya atau ACE2 dan timbulnya antibody dependent enhancement tadi. Akibat dari berbagai mekanisme ini timbul peradangan paru yang sangat hebat. Replikasi virus yang secara cepat itu juga menyebabkan kerusakan endotel pada pembuluh darah, sehingga pada beberapa infeksi virus dijumpai bercak-bercak pendarahan dan lain-lain, serta juga dijumpai kerusakan epitel. Nah, pada paru, pada jaringan paru itu pada dasarnya terdapat banyak sekali sel-sel epitel. Dan kerusakan sel yang sangat cepat akibat replikasi virus yang cepat ini mencetuskan produksi proinflamatori sitokin dan juga kemokin yang merangsang timbulnya sel-sel radang atau merangsang datangnya sel-sel radang tersebut. Dan ini menimbulkan peradangan hebat pada paru. Beberapa penelitian juga menemukan asosiasi dari polimorfisme tertentu, terutama gen-gen yang terkait dengan proinflamatori sitokin tersebut dengan kejadian timbulnya cytokine storm dan juga timbulnya proses peradangan paru hebat pada SARS. Namun demikian, sesuai dengan namanya, ini ditemukan sebagai suatu asosiasi untuk menyatakan bahwa ini merupakan faktor risiko atau menyatakan bahwa ini penyebabnya, tentu perlu penelitian lebih lanjut dengan model hewan. Bagaimana kita bisa melakukan pemanfaatan respon imun adaptif ini? Yang pertama, bahwa respon imun adaptif yang kita pelajari itu bisa digunakan untuk mendesain metode pemeriksaan serologi. Salah satunya adalah metode pemeriksaan serologi berdasarkan antibodi. Kalau akhir-akhir ini banyak dilakukan rapid test terhadap COVID, umumnya rapid test itu adalah untuk memeriksa imunoglobulin M dan imunoglobulin G, dan dari kelompok yang kita sebut sebagai lateral flow assay. Lateral flow assay ini pada dasarnya kita meneteskan spesimen, dan kemudian membiarkan spesimen tersebut membasahi atau mengalir dengan media tertentu sampai pada tempat-tempat ada tempat pengikatan antigen, dan juga kemudian dia diberi marker dengan colloidal NAS atau gold colloidal. Karena itu kemudian kita melihat timbulnya warna merah, garis berwarna merah pada tempat-tempat tertentu. Keuntungannya adalah bahwa pemeriksaan antibodi metode ini tentu saja relatif cepat dan mudah dilakukan. Pengambilan darah juga menimbulkan risiko yang relatif lebih terukur, lebih rendah dibandingkan pengambilan spesimen dari swab tenggorokan atau nasofaring bagi orang yang memeriksa. Jadi kemudian pemeriksaan ini cukup populer. Namun ada beberapa catatan. Pertama, bahwa sesuai dengan slide sebelumnya, perlu waktu untuk timbulnya antibodi. Biasanya antibodi itu baru timbul pada hari kelima.
Dan selanjutnya juga dia kalau sudah positif akan positif untuk waktu yang cukup panjang, terutama imunoglobulin G. Mengingat karakteristik tersebut, maka kemudian kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, pemeriksaan rapid test untuk antibodi ini relatif kurang berguna untuk awal infeksi. Karena pada karakteristik COVID-19 kita tahu terdapat orang-orang tanpa gejala. Orang-orang tanpa gejala ini bahkan pada beberapa penelitian pada laporan kasus, dia sudah mulai dapat menginfeksi orang lainnya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya sebelum dia mulai timbul gejala. Jadi kalau pemeriksaan dilakukan pada awal infeksi, pada beberapa hari awal, maka dia relatif kurang berguna karena pada saat itu antibodi belum terbentuk. Jadi dalam hal ini bisa timbul false negatif. Kemudian selanjutnya, kalau dia positif pun perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain. Dalam hal ini real-time PCR yang menjadi gold standard atau baku emas. Nah, bukan berarti bahwa pemeriksaan serologi antibodi tidak berguna. Kalau misalnya dia negatif, perlu diulang dalam waktu 1 minggu untuk melihat kenaikan titer atau kemudian dia sudah timbul antibodi atau tidak. Mengingat bahwa dia lebih mudah digunakan, cepat, dan lain-lain, maka tentu saja dia dapat dipergunakan. Namun umumnya para ahli di berbagai literatur sepakat bahwa penggunaan rapid test serologi untuk mengecek antibodi ini kurang tepat kalau digunakan untuk mendeteksi atau menentukan seseorang terinfeksi atau tidak. Yang digunakan untuk keperluan klinis, misalnya saja untuk perawatan, untuk isolasi, dan lain-lain. Dia bisa berguna kalau dilakukan 2 kali minimal dengan periode waktu 1 minggu. Namun, pemeriksaan antibodi ini tepat kalau digunakan untuk surveillance, untuk mengetahui besaran permasalahan yang ada. Beberapa metode pemeriksaan ini terutama fokus terhadap protein N. Protein N ini sendiri saat ini diproduksi secara rekombinan dan itu digunakan untuk mengikat antibodi pada pasien atau pada orang yang diperiksa tersebut. Pemeriksaan terhadap antibodi ini sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama adalah rapid test yang hanya bersifat kualitatif, jadi hanya menentukan ada atau tidak, sehingga sulit untuk di-follow up. Tetapi ada beberapa metode pemeriksaan yang mengandalkan ELISA dan chemiluminescent. Jadi yang ELISA ini sebenarnya pada saat itu dibentuk untuk memeriksa SARS, CoV, atau pada SARS awal tahun 2003, 2004, 2005 dibentuknya. Dan yang chemiluminescence itu dilakukan juga, dikembangkan juga kitnya untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau COVID-19 pada saat ini. Nah, keuntungannya adalah pada ELISA dan chemiluminescence itu dia bisa bersifat kuantitatif. Karena bersifat kuantitatif, maka kenaikan titer dan kemudian cut-off point segala macam itu dapat ditentukan secara lebih akurat sehingga lebih positif. Namun tentu saja pemeriksaan menggunakan metode ELISA dan chemiluminescent membutuhkan peralatan laboratorium khusus. Jadi kemudian di satu sisi memiliki kekurangan dibandingkan rapid test bahwa dia membutuhkan peralatan laboratorium khusus. Bagaimana untuk tes terhadap antigen? Pemeriksaan tes terhadap antigen selalu dianggap lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi. Karena kalau antigen terdeteksi, antigen itu sumbernya adalah dari virus yang bersangkutan. Jadi kalau antigennya terdeteksi, dianggap virusnya ada. Karena itu dianggap lebih spesifik. Nah, untuk pemeriksaan terhadap antigen dari SARS-CoV-2 ini, spesimen yang digunakan adalah umumnya dari swab. Saat ini lagi dicoba kemungkinan menggunakan spesimen dari air liur. Tapi kita tahu bahwa air liur itu memiliki banyak komponen
dan bisa jadi sensitivitasnya akan menurun dibandingkan dengan komponen spesimen dari swab. Untuk mendeteksi antigen tersebut digunakan antibodi kelinci yang dirangsang dengan protein M. Jadi pada dasarnya dia mengikuti pemeriksaan yang sudah digunakan untuk melakukan deteksi untuk SARS-CoV pada SARS tahun 2003 sekian. Walau demikian, tes untuk antigen terhadap SARS-CoV-2 atau untuk penyakit COVID-19 ini juga telah dikembangkan, antara lain dilakukan oleh Tiao dan kawan-kawan, dan dilaporkan dia memiliki sensitivitas yang tinggi pada 5 hari pertama. Namun relatif menurun pada hari-hari selanjutnya. Pada hari ke-20, dia ditemukan negatif pada semua pasien yang dicoba. Walau demikian, beberapa dari pasien di hari ke-20 ini sebenarnya masih positif untuk real-time PCR. Jadi, tes serologi terhadap antigen ini potensial untuk beberapa hari pertama. Sebagai informasi tambahan, tes yang dikembangkan oleh Tiao ini menggunakan chemiluminescence. Jadi dia juga bisa mengetahui tipe dan lain-lain dan relatif lebih sensitif. Bagaimana kemudian pemanfaatan respon imun adaptif ini untuk terapi? Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini banyak di medsos dan lain-lain dikembangkan atau diinformasikan, diedarkan ada yang disebut sebagai terapi konvalesen plasma. Konsepnya adalah bahwa seseorang yang sembuh itu telah memiliki neutralizing antibody. Dan diharapkan neutralizing antibody dari orang tersebut mampu menetralisir virus dari orang yang sedang sakit. Secara konsep hal ini sangat masuk akal dan memiliki dasar. Dan pada beberapa penelitian in vitro sudah dibuktikan bahwa serum dari orang yang telah sembuh itu ternyata mampu menetralisir kultur virus. Namun bagaimana penelitian ini diterapkan pada pasien yang sesungguhnya? Sen dan kawan-kawan melaporkan suatu penelitian yang dilakukan terhadap pasien di rumah sakit Shenzhen. Dia melakukan penelitian terhadap 5 orang saja. Dan ada beberapa catatan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa kontrol dan juga dilakukan bersama dengan banyak terapi lain. Dan dia memberikan terapi konvalesen plasma ini sampai pada pasien minggu ketiga. Dan ini menjadi catatan dari editorial di JAMA bahwa kemudian hal-hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Walaupun demikian secara umum hal ini dianggap berpotensi dan terutama juga dengan mempelajari pengembangan monoklonal antibody dari infeksi SARS dan infeksi MERS, maka dianggap bahwa ini adalah terapi yang potensial. Sebagai catatan, dari beberapa trending di medsos yang beredar, konvalesen plasma tersebut dites dengan menggunakan neutralizing antibody. Dalam hal ini, karena kemudian pemeriksaan neutralizing antibody ini belum banyak dibuat kitnya, yang ada adalah sebenarnya pemeriksaan antibody terhadap protein M. Kalau pemeriksaan antibodi terhadap protein N tersebut dilakukan secara kualitatif, maka sebenarnya kita tidak benar-benar tahu tingkatan antibodi yang ada pada orang yang sudah sembuh tadi. Kalau itu dilakukan dengan metode ELISA maupun metode chemiluminescence, di mana kita mengetahui titernya, itu relatif dapat membantu menjelaskan lebih lanjut. Dan sebagai catatan, pemeriksaan-pemeriksaan tadi itu melakukan pemeriksaan terhadap protein nukleokapsid, bukan terhadap protein S atau protein spike. Sementara yang dianggap berfungsi sebagai neutralizing antibody itu adalah sebenarnya protein S.
Namun ada juga konsep atau ada juga teori bahwa kemudian kenaikan titer protein S itu akan kurang lebih sebanding juga dengan kenaikan titer dari protein N, walaupun protein N tersebut bukan bersifat protektif. Karena itu kalau digunakan patokan kenaikan titer protein N, diharapkan bahwa sebenarnya antibodi terhadap protein S tersebut juga relatif sudah tinggi. Jadi kemudian itu bisa dijadikan salah satu parameter. Selanjutnya, dengan memahami respon imun terhadap coronavirus ini, maka juga dapat dilakukan desain vaksin untuk COVID-19 ini. Beberapa vaksin terhadap COVID-19 yang saat ini sedang dalam uji coba fase 1 secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah vaksin DNA, yang kedua adalah vaksin yang berupa messenger RNA, dan yang ketiga adalah vaksin yang berupa rekombinan dari protein SARS-CoV-2 ini. Apa itu vaksin DNA? Vaksin DNA pada dasarnya adalah plasmid. Namun plasmid ini sudah disisipkan dengan gen yang membawa kode untuk antigen virus tertentu. Dalam hal ini tentu saja antigen dari virus COVID-19, dari virus SARS-CoV-2 ini. Dan kemudian plasmid tersebut diinsersikan ke dalam sel. Tentu saja ada catatan. Plasmid pertama perlu diinsersi ke dalam sel secara baik. Ada beberapa metode untuk menyisipkan plasmid ke dalam sel. Yang pertama digunakan muatan listrik, sehingga kemudian dia bisa masuk. Yang kemudian metode lebih baru dicoba menggunakan liposom. Yang kedua, transkripsi dan translasi dari plasmid di dalam sitoplasma sel itu sebenarnya tidak terlalu efektif. Namun proses transkripsi dan translasi tersebut akan dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif cukup panjang. Kemudian, karena dari proses ini akan ditranskripsikan dan ditranslasikan protein-protein tertentu di dalam sel, maka kemudian dia sifatnya akan menimbulkan respon imun seluler maupun humoral. Ini berbeda dengan pemberian fraksi protein atau rekombinan protein untuk vaksinasi. Umumnya pada proses tersebut yang dipicu terutama adalah respon imun yang sifatnya humoral. Nah, vaksin DNA ini dapat digunakan untuk vaksin profilaktik maupun secara teori bisa juga digunakan untuk vaksin terapeutik. Mungkin sejawat belum terlalu familiar dengan maksud vaksin terapeutik. Secara umum kalau kita mengenal vaksin maka itu disebut sebagai vaksin profilaktik, yaitu untuk mencegah timbulnya penyakit. Namun saat ini sebenarnya juga tengah dikembangkan vaksin terapeutik yang diberikan kepada orang sakit justru untuk mempercepat proses penyembuhannya. Nah, untuk vaksin DNA saat ini yang sudah dijalani dalam fase 1, uji klinis fase 1 adalah untuk kode protein S yang dilakukan di China dan di beberapa negara, antara lain oleh farmasi Inovio. Pemberian dilakukan secara intradermal. Slide berikut ini adalah menggambarkan mekanisme dari vaksin DNA. Jadi kita lihat gen yang dituju atau gen yang akan dipakai untuk memproduksi antigen itu disisipkan ke dalam suatu plasmid, lalu bisa diberikan secara intramuskular maupun secara intradermal. Kalau dia diberikan secara intramuskular, maka tentu saja yang disasar adalah sel-sel otot. Sedangkan kalau diberikan secara intradermal, dimasukkan ke dalam kulit. Keuntungannya, kalau diberikan secara intradermal, dia relatif lebih cepat berinteraksi dengan dendritic cell dan berinteraksi dengan antigen presenting cell, sehingga respon imunnya diharapkan lebih baik. Keduanya berpotensi kemudian menimbulkan respon imun baik berupa respon imun seluler maupun respon imun humoral.
Ini kan biar mulai lho Pak. Vaksin kedua yang juga saat ini sudah memasuki uji klinis fase 1 adalah vaksin messenger RNA. Vaksin messenger RNA sebenarnya konsepnya kurang lebih sama seperti vaksin DNA. Namun kemudian vaksin messenger RNA ini diharapkan karena dia bentuknya sudah berupa messenger RNA, maka di skip fase transkripsi tapi dia langsung masuk ke dalam fase translasi. Dalam beberapa hal dia dianggap lebih potensial dan efektif, lebih cepat. Jadi dia mengandung messenger RNA yang membawa kode untuk satu atau beberapa antigen. Dengan demikian ketika dia masuk ke dalam sel, maka dia akan segera ditranslasikan. Sama seperti vaksin DNA, vaksin messenger RNA juga akan merangsang imunitas seluler maupun imunitas humoral. Saat ini vaksin messenger RNA untuk COVID-19 juga sudah memasuki uji klinis fase 1. Ini antara lain telah dimulai oleh farmasi Moderna di Amerika. Jadi ini adalah konsep dari vaksin messenger RNA. Jadi intinya messenger RNA disintesis secara in vitro, lalu dipaket dan dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel, messenger RNA tersebut kemudian akan ditranslasikan dan membentuk beberapa protein. Sebagian protein tersebut akan mengalami degradasi dari proteasom, lalu disatukan dengan major histocompatibility complex kelas 1, dipresentasikan kepada sel T sitotoksik. Jadi kemudian disitulah timbul proses respon imun seluler, sementara sebagian lagi itu dipresentasikan kepada major histocompatibility complex kelas 2 kepada sel T helper. Lalu kemudian diharapkan dari situ timbul respon imun humoral. Selanjutnya ada juga vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan pada dasarnya adalah fraksi protein yang diproduksi secara rekombinan. Dianggap bahwa vaksin rekombinan ini unggul dalam hal keamanan karena hanya merupakan fraksi protein. Saat ini yang diuji cobakan adalah subunit dari protein S. Namun demikian tentu saja ada beberapa kelemahan. Yang pertama, karena dia merupakan fraksi protein ukuran kecil, maka relatif sifat imunogeniknya rendah. Untuk itu perlu ditambahkan beberapa adjuvan dan bahkan perlu tambahkan protein carrier. Yang kedua adalah bahwa respon imun yang timbul terutama adalah respon imun yang sifatnya humoral. Respon imun seluler relatif sangat sedikit atau hampir tidak timbul. Jadi kemudian sifatnya lebih untuk vaksin profilaktik sebenarnya, agak sulit untuk mencapai target terapeutik untuk vaksin rekombinan ini. Selain ketiga jenis vaksin tadi, sebenarnya juga bisa dicoba dikembangkan beberapa jenis vaksin lainnya, misalnya saja vaksin vektor virus dan lain-lain. Tapi saat ini belum ada yang memasuki uji coba fase 1 atau uji klinis fase 1 untuk vaksin virus tadi. Selanjutnya akan didiskusikan mengenai monoklonal antibody untuk terapi. Kalau pada SARS dan MERS, itu kan infeksinya sudah berlangsung beberapa belas tahun yang lalu. Pada SARS itu 2003, pada MERS itu di akhir 2010-an, awal-awal. Jadi kemudian sudah banyak dilakukan penelitian untuk memproduksi monoklonal antibody sebagai calon terapi. Beberapa monoklonal antibody yang sudah diproduksi itu bisa jadi merupakan ide atau bisa ditiru sebagai pendekatan yang mungkin untuk diuji cobakan pada SARS-CoV-2 ini. Berikut ini adalah daftar dari neutralizing monoklonal antibody yang menargetkan SARS-CoV-2 dan beberapa mekanismenya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah cukup banyak monoklonal antibody yang bisa disusun. Tentu saja beberapa monoklonal antibody tersebut perlu diteliti apakah juga efektif untuk SARS-CoV-2 atau bisa juga dimodifikasi susunan asam aminonya dengan metode tertentu supaya juga bisa efektif terhadap SARS-CoV-2.
Sebenarnya untuk memodifikasi dan lain-lain dengan perkembangan ilmu bioinformatik saat ini relatif mudah dilakukan karena itu merupakan simulasi komputer. Simulasi komputer dengan software-software tertentu. Jadi kalau misalnya untuk SARS-CoV minimal dari sumber yang saya dapat itu disebutkan sudah ada beberapa, dan untuk MERS-CoV jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Nah, sebagai penutup yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bahwa respon imun pada SARS-CoV-2 atau pada COVID-19 itu terdiri dari bawaan adaptif seluler dan adaptif humoral sebagaimana pada berbagai respon imun virus lainnya. Respon imun adaptif terhadap SARS-CoV-2 banyak menggunakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap SARS-CoV maupun terhadap MERS-CoV, dan itu mempercepat proses perkembangan vaksin, proses perkembangan tes serologi maupun rencana terapi yang dilakukan terhadap SARS-CoV-2. Untuk pemeriksaan antibodi, banyak saat ini mendeteksi antibodi N atau antibodi terhadap nuklear kapsid. Itu yang sering digunakan untuk tes serologi terhadap antibodi infeksi COVID-19. Untuk vaksin yang dikembangkan terutama menyasar pada protein spike atau protein S. Kemudian respon antibodi alamiah itu dicalonkan sebagai terapi melalui terapi plasma convalescence yang tentu perlu beberapa catatan tetapi layak untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk jangka panjang tentu perlu dipertimbangkan pembuatan monoklonal antibodi yang relatif lebih aman dan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan terapi plasma convalescent. Demikianlah diskusi kita hari ini.